Halo teman-teman trader dan investor. Selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat 5 Agustus 2022. Saya bikin kontennya Jumat-Jumat ya. Dan nanti segera saya upload. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang hari ini ciamik dan yang sudah ditunggu-tunggu. Candle weekly-nya sudah tertutup. Bahkan IHSG tertutup dengan bagus pada hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Jadi tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya udah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, teman-teman bisa gabung ke grup Telegram publiknya cuan-cuan saham. Itu nanti Telegram buat umum dan kita bakal seru-seruan di sana. Tinggal cek link yang ada di deskripsi aja. Oke, seperti biasa langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih bagus. 14,167 triliun, marketnya liquid ya, nyenengin kalau kayak gini. Dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang sangat besar. Total 1,46 triliun dan itu dominan di pasar reguler 1,3 triliun sendiri. Sisanya di pasar nego sekitar 160 miliar. Kalau kita lihat juga bursa Asia Ijuro-Yoroyo, cuman bursa US ini belum buka karena saya bikin konten jam 19.41 ya hari Jumat. Tapi kalau saya lihat waktu ini saya bikin konten ini futuresnya merah nih ya, nggak tahu gimana. Ya kita trading di IHSG, fokus di IHSG aja. Kita masuk ke beberapa saham-saham yang dibeli oleh asing hari ini. MVP-nya adalah Telkom 669,7 miliar, BBCA 461,5 miliar, Unilever 74,7 miliar, Bank Mandiri 61,4 miliar, MDK 58 miliar, BBNI 50,6 miliar, Astra 49 miliar, Alfamart 27,7 miliar, Film 27,3 miliar, INDF 26,9 miliar, Tower 22,3 miliar, Tepik 21,6 miliar, Akra 13,8 miliar, Raja 13,7 miliar, MAPI 11,6 miliar, Dharma 11,4 miliar, Indosat 10,5 miliar, dan ICBP 9,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing ada BBRI 170 miliar, Bukalapak 78,5 miliar, Inco 34,3 miliar, Sido Muncul 32,4 miliar, Excel 19,5 miliar, Java 16,7 miliar, KLBF 14,2 miliar, S Hardware. Ini kemarin kita bahas hari ini naik ya. Ternyata belum sampai berapa kemarin, saya lupa angkanya tuh. S Hardware 10,9 miliar, Agro 9,1 miliar, NISP 8,1 miliar, Ali 5,5 miliar, Avia 4,3 miliar, dan MNCN 1,5 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang ya sudah kita tunggu-tunggu hari Jumat ini karena selain daily-nya tertutup, weekly-nya pun juga tertutup. Nah, ini candle 1 minggu dan kalau kita lihat ya weekly-nya sudah closing dengan mantap. Cuman memang ini adalah satu swing low, artinya dia belum break high. Masih ya udah break high sih, high yang di sini ya. Cuman by structure break high-nya si IHSG itu di sini 7260 karena last high-nya di sana ya 7257 ini. Tuh, ini kan satu turun sedangkan ini satu naik. Jadi ya break high-nya sebenarnya masih di 7260. Cuman satu hal yang kita harapkan bagus. Hari ini closingnya mantap. Dia di atas 7070, bahkan jauh lumayan 7084. Artinya sudah memantapkan diri kalau closing di atas 7070. Dan kalau kita lihat dari daily ya, kayaknya sudah breakout ini IHSG. Jadi potensi untuk swing low sudah kecil kalau menurut saya ya untuk IHSG ini. Kemarin kita waktu di sini coba pakai closingan, masih agak bias, sempat reject, akhirnya breakout. Terus ketika di sini kemarin juga agak bias, akhirnya sekarang sudah dimantepkan. Nah, kalau mau sampai toleransi terakhir banget ya kita sambungin dari shadow ke shadow, yaitu ke sini.
Nah, dan masih belum breakout. Cuman saya pribadi setuju dengan yang ini karena ya dimana saya belajar adalah ketika tarik garis, tarik yang paling banyak kenanya, entah di closing atau entah di shadow, pokoknya kalau yang paling banyak kena di situ valid. Jadi saya rasa IHSG sudah breakout dari 7070. Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci dari pucuknya di 725758. Kita tarik ke low-nya dan IHSG sudah break dan sekarang akan menuju resisten sebelum ke satunya yaitu di 0,786 di area 7100. Dan apakah tidak bisa retrace? Ya sebenarnya bisa juga retrace, siapa tahu misalkan ya IHSG mau inverted head and shoulder nggak di 7070 tapi di 7100 bisa juga, jadinya shoulder kirinya yang ini. Nah, ini shoulder kirinya. Shoulder kiri kan ekspektasinya kan shoulder kirinya ini ya. Sebelumnya saya kira bahkan bikin shoulder kiri di sini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi ternyata tidak ada reject di 7070 dan resisten terakhir adalah di 7100 seperti itu. Kalau misalkan nanti udah reject dari 7100 itu udah jelas bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan dia reject dari 786, 0,786, lalu dia retrace, lalu dia nggak jebol 0, artinya kan dia membuat higher low ya. Ini kan high, dia kan butuh higher low lalu higher high. Kalau misalkan dia rejectnya dari 786 lalu retrace membuat higher low lalu dia higher high, sudah jelas IHSG bakalan breakout 1. Kenapa? Karena ini apa ini nyebutnya ulah kalau saya bilangnya ya, entah cup-nya atau head-nya ini itu setinggi 786. Lah 786 tambah 786 berapa? Ya kan 1 lebih kan, dan ini adalah beberapa target-target dari si IHSG. Jadi saya rasa sih IHSG sudah breakout untuk dari downtrend channelnya. Cuman sekarang PR terakhir adalah di 0,786 seperti itu, yaitu di 7100. Kalau ada reject itu juga bagus. Kalau misalkan lanjut terus ya udah berarti market sedang kejar restoran. Kalau dilihat di global juga apa ya, ini kayak dejavu sih waktu Rusia Ukraina tuh ya, Rusia Ukraina waktu itu saya ingat pokoknya begitu serangan pertama, saya lupa bulan apa itu, marketnya kan langsung drop dalam tuh. Kalau nggak salah di sini deh, saya lupa. Kalau nggak salah sini atau sini ya, saya lupa. Pokoknya satu hari itu volatil gitu. Nah, tapi habis itu langsung bullish IHSG-nya. Karena ya banyak faktor yang bagus ketika di luar rusuh ya. Yaitu pasti komoditas diuntungkan entah dari segi supply chain maupun dari hedging yang biasanya terjadi inflasi juga. Kan larinya ke komoditas. Habis itu juga kalau perang hubungannya sama energi. Dan ya negara kita ini satu hal yang perlu dibanggakan adalah Indonesia ini kan bandarnya komoditas. Semua kita kaya dengan kekayaan alamnya dan itu sebenarnya menguntungkan untuk kita. Kalau kita lihat data-datanya juga pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bagus. Karena ya beda. Maksudnya kalau misalkan kita lihat kayak US ya, walaupun manufaktur atau jasanya banyak, tapi sana tuh kan yang kuat tekno-teknonya gitu. Tapi kalau di Indonesia, ya kalau menurut saya yang kuat ya saham-saham komoditasnya. Karena di sini produsen. Seperti itu sih. Ya itu sedikit ulasan aja, siapa tahu bakal jadi katalis bikin make komoditas great again, asik. Biar kayak US ya, tapi ya nggak tahu juga. Cuman so far kalau dilihat dari hari ini ya, beberapa terlihat apa ya, manasin mesin kalau saya bilang ya, dari si komoditas untuk hari ini. Setelah kemarin beberapa hari rally komoditas lalu kejedot dan retrace digantikan dengan sektor lain. Nah hari ini saya lihat mulai pada manasin mesin. Jadi apakah komoditas bakal jalan lagi, saya pun juga gak tahu juga. Tapi ya dilihat tanda-tandanya sepertinya ada. Yang jelas sama, tetap selalu batasi resiko. Resisten terakhir itu tadi 7100. Bakal cakep kalau dikasih retrace sih. Saya lebih suka dikasih retrace ya, karena ya ada pijakan, ada higher low baru, ibaratnya TS-nya lebih kuat. Tapi ya kalau misalkan IHSG langsung breakout, target selanjutnya adalah 7260, dan kalau berhasil break dari 7260
Ya udah, IHSG ke 7.500 sampai 7.600. Crashnya prank karena nggak jadi jebol 6.500. Dan itu sudah saya ingatkan setiap hari di 6.500 ya. Kalau teman-teman ingat waktu saya bikin konten di sini, ini tanggal 4 Juli sampai 19 Juli, itu hampir 2 mingguan saya ngonten di sini ketika IHSG sideways di bawah. Pokoknya saya bilang selama IHSG tidak jebol 6.500 tidak masalah. Tuh, yang jadi konfirmasi adalah 6.500 dan ternyata market kita kuat dan masih melanjutkan uptrend channelnya. Ini bahkan ya kalau berhasil break 7250 IHSG bakal swing high baru ke target di sekitar sini. Pas nanti bakal kejedot resist. Cuman ya tetap jangan greedy, jangan FOMO, selalu batasi resiko. Kalau teman-teman belum sempat kejar atau belum sempat buy on weakness, coba cari setup yang baru. Yang penting itu aja, mau gimana pun marketnya selalu batasi resiko. Dilihat mau pakai moving average juga akhirnya IHSG sudah golden cross EMA 20 EMA 50 walaupun meninggalkan gap ya sudahlah, mau gimana lagi. Nih kalau turun sekarang juga malah sayang. Cuman ya kalau memang nanti dia kejedot dari yang sini, nah ini juga cukup menarik sebenarnya. Karena kalau kita sambungin dari shadow ke shadow 7.100 tuh belum breakout. Jadi ya kalau nanti dia retrace dari 7.100 juga tetap tidak jelek. Yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, tentu IHSG. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang sebentar nih, RTI bisnis saya kok malah ngadet nih. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Untuk hari ini kita cari yang menarik yang ada spread. Nah, kita bahas Bukalapak. Ini salah satu saham yang cuan lebar kemarin, Bukalapak ya. Dapat harga termurah di bumi. All time low. Oke. Nah, ini kita hilangin dulu. Hari ini Bukalapak turun 4,22% dengan candle yang masih kuat dan volume yang ada. Setengah dari volume kemarin, tapi candlenya masih kuat. Dan menurut saya pun masih sangat wajar Bukalapak ini koreksi dan suatu yang biasa. Kenapa? Karena ya Bukalapak ini masih belum mulai fase uptrend pada structure besarnya. Ini kalau teman-teman ingat ya, waktu saya bikin konten Bukalapak ini sideways dari 400 sampai 248 dan selama belum dia break ya dia bakalan ranging di sini aja. Sideways terus naik turun sampai dia berhasil breakout. Kemarin sempat bottom di area 250-an, konsol dengan bagus, terjadi divergence dan falling wedge dan akhirnya menguat sampai 354. 354 ini adalah Fibonacci 0,618 dari 400 sampai 248. Kemarin dia kena 0,618 lalu terjadi reject yang kuat. Satu hal yang bagus adalah gapnya sudah tertutup. Ini 356, ini 354. Oh belum, masih ada satu tick gapnya belum ketutup. Cuman ya sudah terjadi reject yang sangat kuat. Sesuatu yang sangat wajar kok, karena memang di sini sellernya sangat kuat ya sampai open gap down. Jadi ya ketika kejemput bentukannya kayak gini. Nah, candle sudah mengkonfirmasi hari ini juga lower low dan kalau kita lihat ada potensi Bukalapak akan retrace dulu tuh. Dan menurut saya ya Bukalapak ini turun sampai 248 aja dia nggak jelek sebenarnya. Kenapa? Karena pada structure besarnya dia ini sedang sideways. Jadi ya sampai mentok bawah nggak masalah. Turun sampai 248 lagi itu nggak ada masalah untuk Bukalapak. Yang jelek kalau dia jebol 248 karena pada struktur besarnya dia akan lower low seperti itu. Nah ini barangkali dia mau bikin sebuah higher low yang besar untuk memulai fase uptrendnya bisa juga karena dia rejectnya dari 0,618. Nah karena apa? Kalau misalkan nanti dia bikin higher low lalu higher high, targetnya pasti bakal breakout 400 karena ini dia U-nya rounding bottomnya itu kan setinggi 0,618 ya. Dan kalau 0,618 tambah 0,618 sama dengan higher high. Yang jelas di atas 1 seperti itu. Jadi ya bakal menarik kalau sampai skenario ini terjadi. Sebenarnya bukan masalah targetnya di atas 400 enggak, tapi menurut saya yang menarik adalah Bukalapak akan memulai fase uptrend.
dari structure besarnya. Tuh, kalau cuma target 400 ya udahlah ya, itu target chart pattern. Tapi ketika nanti Bukalapak berhasil break dari 400, dia akan mulai fase uptrendnya. Karena sebelumnya dia saham downtrend, lalu di sini dia mulai sideways ranging disertai dengan divergent, dan ini sedang berusaha untuk reversal seperti itu. Nah, untuk bikin higher low-nya kira-kira di mana, Mas? Ini adalah kita bisa tarik pakai Fibonacci beberapa area-area yang bisa membuat higher low dari Bukalapak. Ini ya, dari 248 kita tarik sampai 354, dan ini adalah beberapa areanya. 314, 302, 288, 270, dan 248. Kalau saya sih ya, jujur pengennya yang sini, 270. Kenapa? Ya biar gapnya sekalian ditutup. Dia turun sampai 270, pas nutup gap. Ini gapnya di 270. Turun sampai 270, baru habis itu breakout ke atas. Pengennya kayak gitu. Cuman ya nggak tahu juga, nanti tinggal kita lihat kira-kira dia mau retrace sampai mana. Buat teman-teman yang suka spekulatif buy, itu bisa antri piramid seperti biasa ya. Tinggal ini terlihat ada uptrend channel juga. Barangkali dia sampai 0,382 kelar juga bisa loh. Ini ya, 314 dia bertahan dari uptrend channelnya, terus nanti naik lagi gini bisa juga. Nah, buat teman-teman yang pengen entry atau buyback atau pengen masuk ke Bukalapak, bisa gunakan area-area ini. Cuman untuk sekarang posisinya masih spekulatif buy karena posisi baru retrace itu ya. Dan dia juga belum membentuk uptrend, jadi masih agak riskan sebenarnya. Kalau mau aman ya budgetin sampai 248. Jadi misalkan di 382 masuk 10%, di sini masuk 300 masuk 20%, di 0,618 masuk 10, 20, 30%. Wah, habis dong budgetnya. Ya itulah, pokoknya piramid cari average yang bagus. Atau kalau lebih suka aman, tunggu candle pantulan dulu. Entah nanti dia bikin hammer, bikin engulfing, baru habis itu HK. Itu bakalan lebih aman kalau menurut saya ya, daripada spekulatif buy, karena ya nggak tahu juga, siapa tahu dia turun jebol 248 lower low, ya itu semua bisa terjadi, nggak ada yang nggak mungkin di market. Jadi ya batasi resiko. Untuk sekarang saya rasa itu dia sedang mencoba membuat higher low pada Fibo tadi, dan selama nggak jebol 248, Bukalapak masih bagus. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi, yang jualan juga kuat ya. Si AK ini barangnya banyak, 73 miliar. Cuman ya, ini menarik juga data tambahan ya. Moving average-nya golden cross sudah. Misalkan kita pakai area ini sebagai penguat Fibonacci tadi. Nah, ini kan berapa tadi? 248 sampai 354. Ini mungkin siapa tahu 1, 2, 3 harian lah ya, besok ketemu sekitar 300. Saya rasa 0,5 bakal jadi area yang bagus. Karena nanti juga di sana bakal ketemu yang namanya EMA 20 dan EMA 50. Tapi ya nggak ada yang tahu ke depan. Yang penting batasi resiko aja. Seperti itu. Oh, ini EMA 200-nya juga. Wah, ini skenario menarik sih. Serius, ini EMA 200-nya pas di 400 ya. Siapa tahu hit, ini nanti EMA 200-nya juga bakal di breakout. Tuh ya, itu masih skenario panjang lah. Untuk sekarang biarkan dia retrace dulu, gunakan area-area tadi. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek. S2 udah naik ya, nggak kita bahas lagi deh. Kemarin udah kita bahas, saya lupa hari apa. Lusa atau kemarin ya, saya lupa. Ternyata udah dikasih rebound hari ini. Nggak kita bahas dulu deh. Nanti kapan-kapan lagi kalau udah menarik. Kita coba cek, kita masuk ke yang dibeli asing deh. Ini juga terlihat blue chip, consumer goods juga pada rebound, terus juga komoditas pada rebound. Kita bahas Unilever aja deh, atau Telkom. Unilever aja deh, karena kemarin view-nya habis berubah ya. Sayang sekali, ada plan yang gagal juga walaupun sempat cuan dulu. Oke, hari ini Unilever naik 2,61% dengan candle yang cukup solid dan volume yang membesar. Kalau dibilang volume besar belum, tapi sudah mulai membesar. Cukup bagus kalau menurut saya Unilever, agak disayangkan
Dia meninggalkan gap, tapi saya rasa sudah ada higher low dan higher high pada intraday-nya. Di sini low, high, higher low, higher high. Maka dari itu Unilever sudah ada short term reversal. Satu hal yang saya sanksi ya, bukan sanksi sih, yang saya kata-katanya saya bingung. Tuh, takutnya kemarin di sini tuh adalah bear trap atau bull trap. Saya lupa namanya. Pokoknya jebol dulu baru habis itu bullish. Tuh, jadi kayak cari stop lossan lah kayak gitu, dijebolin dulu. Misalkan bentuk kayak gini, yang pernah terlihat tuh di mesin. Ini contoh bull trap ya, yang benar-benar terlihat jelas bull trapnya tuh di mesin. Ini waktu di sini. Nah, nih, dia ini kan sideways panjang kan. Ini mesin waktu di harga Rp600 sampai Rp400. Di sini dia konsolidasi lama banget. Dan di sini sempat dijebolin dulu low-nya. Nih. Di sini dia jebol. Ini ya. Bahkan di strukturnya dia bikin lower high, lower low. High, low, lower high, lower low. Ini saya jamin harusnya sudah banyak yang cut loss ketika dia jebol dari berapa ini? Rp500. Tapi setelah itu langsung dia ngacir dari 475, nggak ada rem, naik sampai berapa ini? Sampai sini dulu 2.500. 5 bagger ya itu ya, 5 kali lipat. Dan setelah itu dia swing low, swing high lagi sampai 5.400, swing low, swing high lagi, kayak udah wave kelima dan dia konsolidasi lama. Yang ini kita simpan aja. Tuh, nah ini yang saya maksud dengan bull trap atau bear trap. Saya lupa namanya, coba kita google deh. Bull trap, semoga yang keluar nggak aneh-aneh ya. Nah, bull trap mana ya? Bull trap ini bukan sih. Oh, berarti namanya bear trap. Nah, kalau bull trap kan di false baru diturunin. Nah, kalau ini juga di false dulu baru dinaikin. Berarti ini jebakan bear tuh. Ya, mungkin saya memaknai kayak gitu ya. Nah, kalau yang dilihat di Unilever setelah kemarin dia konsol panjang dari bulan Mei sampai bulan Juli, itu kan dia sideways di range ini dan dia tidak pernah closing di bawah 4.600. Selalu closing di atas 4.600. Cuman kemarin ketika ada seller di sini Unilever dibanting sampai 4.500, closing di sana dengan volume yang jelek. Nah, ini ya semua bisa terjadi di market ya, dan ada potensi bisa aja Unilever ini bikin saya lupa, bear trap ya. Bear trap. Jadi diturunin dulu biar pada exit, baru habis itu dibullishin lagi. Tuh, itu salah satu potensi skenario yang bisa terjadi. Cuman saya juga nggak tahu juga nanti bakal gimana. Yang jelas untuk sekarang kalau kita lihat Unilever sudah kembali ke area konsolidasinya. Nih. Dan kalau dilihat dari volumenya sih cukup bagus. Maksudnya dia tidak naik volume kecil-kecil ya. Hari ini volumenya membesar soalnya. Kalau misalkan dia naik candlenya jelek, volumenya kecil-kecil, nah itu pullback untuk turun lebih dalam. Tapi kalau dilihat hari ini volumenya membesar dengan candle yang cukup bagus, asingnya juga cakep. Saya malah jadi agak was-was kalau ini tadi itu bear trap seperti itu. Tapi ya nggak ada yang tahu juga. Yang bisa kita lakukan cuman batasi resiko aja. Dan kalau memang benar si Unilever ini mau bullish ya, maka target selanjutnya jelas dia harus breakout yang namanya 5.050. Kalau dia break 5.050 sampai 5.100, closing di atasnya dengan volume yang ciamik, saya rasa Unilever akan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Satu hal yang bisa mendukung argumen tadi adalah BDM dari Unilever tuh ciamik banget, serius. Akumulasinya si Unilever ya, bandar movement dan juga foreign flow-nya tuh bagus banget. Makanya saya kayak ya ini bisa aja bear trap gitu, tapi ya nggak ada yang tahu juga. Yang penting itu aja sih, batasi resiko. Perkara misalkan ada exit pengen buyback lagi ya buyback lagi, tinggal menggunakan skenario baru. Yang jelas sama, selalu batasi resiko juga. Perlu diingat di sini besok dia bakal kena resisten kuat, ini sekitar 4.800 ya. Siapa tahu kalau skenario jelek dia retest neckline di sini bisa juga. Karena ini kan dia reversalnya di sini double topnya, top 1, top 2 breakdown. Nah ini pullback untuk turun lebih dalam gitu bisa juga. Tuh beberapa skenario yang bisa terjadi. Jadi mungkin bisa dilihat dulu di 4.800 apakah Unilever lewat atau tidak.
seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek ke Raja itu udah nggak usah dibahas deh. Yang masih punya barang jaga TS aja deh, itu pesan saya. Suka-suka dia sampai mana, yang penting jangan greedy, TS jangan lupa. Kita coba cek si Akra aja deh, yang hari ini turunnya lumayan ya. Oke, hari ini Akra turun 5,14% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan membesar juga. Akra kemarin dividen ya, ex-date. Bentar, tanggal berapa nih? Tanggal 4. Ya, hari ini berarti ex-date ya, berarti si Akra. Dan dia dibanting turun 5% dengan volume yang cukup besar. Sebenarnya Akra ini masih ada target ke sekitar 1300 sampai 1400. Itu adalah target higher high-nya since dia berhasil breakout dari 1200 kemarin. Ini kan dia swing low di sini, lalu kita tarik Fibo, berhasil break high, maka target higher high-nya adalah di 1382 sampai 1,618. Cuman memang sayangnya kemarin di sini dia kejedot 1300, barangkali ada area kuat ya. Ya memang sudah area kuat dari si Akra, makanya dia retrace dulu. Untuk sekarang supportnya masih agak jauh since dia jebol dari belum jebol 1200 ya. Siapa tahu ini dia retest 1200 bisa juga ya. Nih 1200 di sini. Tuh, dan selama nggak jebol 1200 masih berada dalam toleransi. Tapi kalau jebol 1200 next stopnya adalah di 1150 dan 1100. Kalau kita lihat candlenya jelas, ini candle jelek, evening star, bearish engulfing, disertai dengan volume yang besar juga. Cuman nggak ada yang tahu juga. Yang penting selalu batasi resiko. Area support tadi 1200, 1150 dan 1100. Selama dia nggak jebol yang 1075, sebenarnya Akra masih tidak jelek. Ini ya, karena last low-nya di sini. Selama dia nggak jebol yang 1075, itu dia nggak jelek. Tapi kalau teman-teman average-nya jelek, mungkin bisa mulai atur porsi. So far saya rasa targetnya masih 1340 sampai 1400. Tapi ya kalau dia putar balik ya perlu diatur pada portofolionya. Dilihat dalamnya ini terjadi distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan. Cuman ya satu hal yang menarik, akumulasinya nggak jalan tapi harganya naik terus. Ada potensi sudah mulai fase markup, tapi dia belum jualan. Yang penting itu batasi resiko aja. Selama nggak jebol yang 1075 deh, itu toleransi terakhir kalau menurut saya. Untuk si Akra, gunakan support resisten tadi. Itu untuk Akra. Lanjut coba kita cek Mayora juga rebound. Kita coba cek yang merah-merah aja. Apaan yang menarik nih? Kita coba cek si Pegas. Entah kenapa saya pengen bahas nih. Salah satu saham yang saya incar, jujur, karena akumulasinya bagus. Cuman nggak tahu nih apakah dikasih ke 1400. Oke, hari ini Pegas turun 1,84% dengan candle yang jelek juga dan volume yang ada juga. Volumenya cukup besar ya untuk penurunan hari ini. Terlihat juga Pegas berada di area kuat lagi sampai 1600 dan dia closing di 1600. Ini adalah salah satu skenario dari struktur kecilnya. Pegas sudah membentuk uptrend dan sekarang dia sedang mencoba bikin higher low. Nih, di sini kan ada uptrend channel ya. Nah, ketika dia kemarin rebound, naik, kena 0,618, turun dulu mau bikin higher low. Dan itu toleransinya adalah sampai 1570. Selama nggak jebol 1570, Pegas berpotensi seperti ini. Set. Nah, ini selama nggak jebol 1570 ya. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 1570, saya rasa uptrendnya juga bakal patah dan dia berpotensi ke support selanjutnya di sekitar 1530 sampai 1500.
Beda cerita kalau Pegas jebol 1500 itu baru bakal jelek. Maksudnya kurang oke ya untuk average sekarang, karena dia ada lower high dan juga lower low kalau sampai jebol 1500. Dengan target penurunan kalau dari chartnya ya, itu di area 1200. Wah, ini kayak kalau sampai ke 1200 udah kurang bagus sih. Tapi sebenarnya sampai 985 Pegas itu masih nggak jelek kalau di big range structure-nya ya. Itu tadi kita bahas view kecil. Nah, kalau kita bahas view besarnya untuk si Pegas sendiri, ini Pegas kemarin ya, beberapa bulan lalu sudah saya bahas, dia sudah breakout dari downtrend-nya dan sekarang sedang mencoba untuk reversal. Pegas bakal valid reversal kalau dia berhasil break 1.900 rupiah. Itu adalah kuncinya. Kalau sampai berhasil break 1.900 rupiah, Pegas bakalan valid reversal. Nah, maka dari itu konfirmasinya adalah di sana. Cuman ya untuk saat ini Pegas masih belum breakout dari 1900. Dan ya kemarin masih kena reject dan lumayan juga. Dan kalau si Pegas jebol dari 1500, saya rasa tadi targetnya adalah di berapa tadi? Sekitar 1200 ya. Dan ternyata masih pada uptrend channelnya dan itu cukup menarik. Artinya nawarnya bukan di 1500 tapi 1200. Tuh, tapi ya nggak tahu juga ya. Itu konfirmasinya di 1500. Kalau sampai jebol 1500-nya Pegas baru jelek. Tapi selama nggak jebol 1500, Pegas masih berada pada tren yang ini tadi. Seperti itu. Tinggal kita lihat apakah dia jebol 1500 atau tidak. Nah, kalau kita cari swing high dari yang sini, area retracement-nya adalah itu tadi. Sekitar 1300. Pas ya, nggak kebetulan ini ya. 0,618-nya di sana 1300 sampai 1280 pas kena uptrend channel juga. Dan saya sih berharapnya skenario yang ini ya. Nih, kalau dikasih ya yang namanya posisi mempengaruhi opini. Kalau belum punya barang pengennya turun, kalau udah punya barang pengennya naik. Cuman kalau menurut saya kalau skenario ini terjadi, Pegas turun sampai 1300 ya. Kayak ini bakal cakep banget. Aroma reversalnya terlihat jelas kalau sampai jebol 1300. Dan sebenarnya cukup menarik karena kemarin dia retrace dari 0,382. Dan kalau dia lower low lower high di 382, artinya targetnya bisa ke sekitar 0,618 sampai 0,786. Jadi ya memang ya. Tuh. Tapi konfirmasinya tetap di 1500. Kalau Pegas sampai yang 1500, siap-siap cari flash sale di bawah. Dan saham kayak gini kayaknya budget besar nggak masalah. Seperti itu. Untuk sekarang mungkin pantau-pantau dulu aja kalau belum punya barang. Tapi kalau misalkan mau pakai skenario yang uptrend channel di sini tadi juga oke. Nih ya, mana tadi? Nih, di sini Pegas bikin uptrend channel. Tinggal PR-nya ya dia tadi. Ini kan higher low. Tinggal lebih suka structure kecil atau structure besar, view besar gitu aja. Kalau dia bikin cup and handle, targetnya adalah ke sini misalkan 2000, ya dia bakal breakout dari 1900 dan juga bakal breakout. Nggak jadi ascending, 1, 2, 3 nggak jadi, jadinya cup and handle. Seperti itu. Jadi ya. Masih bisa dipantau dulu lah ini saham, antara tunggu dia breakout kalau nggak tunggu dia retrace dulu. Tapi kalau masuk-masuk di tengah-tengah bisa pakai skenario kecil atau view kecil. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Dan saya nunggu di bawah. Sudah kenapa? Karena memang Pegas ini akumulasinya bagus banget, teman-teman, serius. Kalau teman-teman ikuti akumulasinya ya, ini ada akumulasi signifikan dari bulan September kemarin ketika dia bottom yang di sini nih, akumulasinya bagus dan belum keluar sampai sekarang. Kalau mau dicek, ayo iseng kita cek broker summary kah, 3 Agustus. 3 Agustus, 1 tahun yang lalu nih. Nih, Agustus tanggal 3, nggak tahu nih masih bisa atau nggak. Wah, nih, yang beli kayak gini nih. Ya ini namanya akumulasi sih. Tapi ini udah 1 tahun yang lalu ya. Agustus ya pas 1 tahun, hari ini 5 Agustus. Diakumulasinya dari 3 Agustus. Nih, akumulasi setahun nih. ZP dapat 1,4 triliun. BK 360 miliar, KZ 330 miliar.
dan seterusnya. Buyer 20, seller 76, yang berjejer di kiri kayak gini, yang berjejer di kanan kayak gini, ya saya rasa 1 tahun ini Pegas sedang diakumulasi. Tinggal tunggu breakout-nya aja. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk sekarang itu lihat di 1500 dia jebol atau enggak. Kalau dia jebol, siap antri di 1300 ke bawah. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek. Mari Aba masih on track sesuai view. Kalau ada yang ngambil ya happy cuan deh. Kita coba cek apa ya. Antam atau Indi? Indi dulu deh. 1 batu bara, 1 nikel ya. Kita bahas Indi dulu, baru habis itu si Antam terakhir nanti. Oke. Hari ini Indi naik 5,32% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang besar. Ini agak mencurigakan candlenya. Takutnya ini candle sell on strength ya. Dan mungkin kalau kita validasi di intraday 5 menit, volumenya bentar, kalau intraday nak pakai ini Stockbit. Aduh, lupa template, masih template bandarmologi. Berapa tadi? 5 menit. So far so good sih kalau menurut saya. Volume besarnya volume ambil barang lah. Nggak kelihatan volume sell on strength-nya. Oke, kembali lagi. Nah, hari ini Indi reject-nya cukup kuat dan disertai dengan volume yang besar. Dan satu hal yang menarik, beritanya sudah keluar, Indi bagi dividen. Ini saya memang pairnya kecil banget ya, cuman 2. Itu artinya kalau dia konsisten, cuannya sama dengan yang sekarang, itu dalam waktu 2 tahun modal bakal BEP dari dividen doang. Tuh. Dan ya, makanya pasti ditarik itu harganya. Gitu. Kalau kita lihat saat ini Indi sedang berada di area 0,618 ya. Which is ini juga area super kuat dari si Indi. Dia juga udah menutup gap, lalu terjadi reject, dan ya belum ada higher low lagi. Sebenarnya ini cukup menarik karena dia berpotensi sudah low higher low di sini atau koreksi di sini, retrace. Cuman sayangnya belum sudah berhasil break high juga sih. Tapi nggak tahu, saya lihatnya kok agak gimana gitu. Ya mungkin konfirmasinya Senin ya. Tuh, cuman kalau memang ini dia valid breakout dari 2760 deh, itu dia bisa flag. Dan targetnya ke sini 3200. Dan kalau menurut saya wajar, ini juga fundamentalnya baru bagus, baru diuntungkan ya. Tuh. Dan ya, tuh untuk Indi. Untuk support sekarang masih di 2600, jadi jangan FOMO. Dan kalau kita lihat dia juga masih oke, belum ada masih pada uptrend structure-nya. Sempat mencoba untuk reversal tapi gagal ketika dia tidak jebol 2100. Maka dari itu untuk sekarang masih oke. Kalau berhasil break yang 3150 baru cakep ke 3700-an. Yang penting itu jangan FOMO aja dan batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini distribusi normal, small, normal. Tapi kalau dilihat buyer dan seller side-nya ya, yang distribusi NI doang. Cuman yang lain saya rasa akumulasi ini. KK, CS, EPX, CA, IDH. Yang beli AK, YP, GR, BK, CC, CP ya sama aja sih ini. 50-50 lah. Tidak terjadi akum atau dis. Ya cenderung distribusi. Si NI doang nih. Nggak tahu siapa tapi dia jualan cukup besar. Signifikan ya. 17 miliar. Yang lain 7M, dia 17M sendiri. Dan sama, selalu batasi resiko. Gunakan support-support tadi. Terakhir kita cek Antam, aneka tambang. Oke, ya. Spoiler. Hari ini Antam naik 2,54% dengan candle yang cukup lucu. Candlenya hammer, buyer-nya mulai muncul dan volumenya bagus, mulai membesar. Ini satu hal yang kalau menurut saya bagus ya dari volume kayak gini. Ketika dia naik volumenya besar, ketika retrace volumenya, ya kalau kita lihat volumenya cukup besar waktu retrace, tapi mengecil. Nih,
waktu turun volumenya mengecil. Set. Tuh. Dan ketika udah rebound lalu higher high, volumenya membesar lagi. Jebret. Itu artinya dia berpotensi untuk breakout. Nah, terakhir Antam juga koreksi itu dari 2945 dia turun sampai 1500. Itu hampir turun 50% sendiri ya. Kalau nyangkut di sana, waduh, nggak enak banget itu rasanya. Dan ya, dia turun sampai 1500, lalu berhasil naik sampai 2085-an. Nih, di sini. Di situ Antam kejedot dan sempat retrace, tapi retrace-nya cepat sampai 1900 doang. Lalu sekarang mencoba untuk naik lagi. Satu hal yang saya lihat, Antam mencoba untuk bikin yang namanya bullish flag kalau view ini dikasih ya. Dan target kenaikannya ya sama, karena dia dari 382 tambah 382 sama dengan 786. Seperti itu. Ya ini view optimis lah kalau misalkan dikasih. Cuman sebelum menuju ke sana jelas banyak resisten kuat yang saya jamin kuat tuh di 2300-an. Ini kuat banget bahkan kalau menurut saya, dan bakal banyak drama kalau di sana. Itu kalau tarikan Fibo yang di sini. Kalau kita tarik dari swing low yang di sini, ini dia di 0,5, maka targetnya 2670 ya. Ya, dekat-dekat lah 2630 sampai 2670 kalau dikasih. Cuman area kuatnya jadi beda. Yang penting itu sama, selalu batasi resiko juga. Untuk sekarang supportnya di area 2000-an sampai 1970 dengan stop loss di bawah 1900 harusnya sudah aman. Dilihat dalamnya, buy moving average cukup menarik dan hari ini juga broker summary-nya bagus kalau menurut saya ya. Nih, XL, CC, AK, PD, KK, XC, IF, SQ berjejer di kanan, di kiri yang beli. Ya ini CP ke bawah juga retail sih, cuman setidaknya ada satu CAT yang bagus. BTA juga cukup menarik menuju Golden Cross, tinggal kita lihat besok Senin apakah cakep atau enggak. Untuk resisten gunakan Fibonacci, untuk support tadi 2000 sampai 1900-an. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Nah, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Nah, sekian dari saya dan salam cuan.